Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari Kelompok diketuai oleh Cipul Setia. Untuk kami yang berkelompok pertama saya sendiri Cipul Hendi Setia, yang kedua Deo Satria Yonatan, yang ketiga Rahmat Fadila, yang keempat David Boy Soga, dan yang terakhir yang kelima yaitu Farudin. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan video kampanye anti korupsi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Peran mahasiswa dalam memerangi korupsi. Apakah kalian tahu apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh politisi, pegawai negeri atau pihak manapun serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan secara tidak wajar dan ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kedua yaitu dampak yang terjadi akibat korupsi. Dampak korupsi di bidang ekonomi, politik, pemerintahan, dan hukum Mades. Tahukah kamu apa saja dampak dari korupsi? Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi setelah di bidang yang ada. Tindakan korupsi ini dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang. Tindakan ini tidak hanya yang dilakukan oleh satu yang memiliki jabatan tinggi saja. Korupsi juga bisa dilakukan dari hal kecil seperti berbohong. Selanjutnya adalah dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama, satu, penurunan produktivitas. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas ini dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Yang kedua yaitu menurunnya pendapatan negara dari pajak. APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%, pajak penghasilan PPH, dan pajak tambahan nilai APBN adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara. Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selanjutnya, sebelum negara memegang penuh utang dari negara lain, dengan adanya korupsi justru utang itu akan semakin bertambah. Keempat yaitu menurunnya produksi dan investasi negara. Dengan adanya tindakan korupsi ini di suatu negara akan menyebabkan investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dan tidak korupsi untuk menambahkan modal industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi. Yang kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi lebih rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Dan yang keenam adalah menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tindakan efisien dalam perekonomian seperti penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Sistem kelambangan ini akan lebih efisien jika biaya transaksi rendah. Namun, jika sebaliknya, maka sistem kelembagaan tidak akan efektif. Dan yang ketujuh, ketimpangan pendapatan. Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik di tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan terjadi bila elit koruptor dan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi. Dan yang ke-8, kemiskinan. Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama kemiskinan absolut, 2 kemiskinan relatif, yang ketiga kemiskinan kultural, yang keempat kemiskinan struktural. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, akses air, kesehatan, dan pendidikan. Dengan naiknya angka kemiskinan, tentunya akan angka kriminalitas juga naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, tidak hanya pejabat tinggi. Selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi.
Nilai anti korupsi ada 9, yaitu yang pertama jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua disiplin. Disiplin adalah tindakan kebiasaan yang konsisten terhadap segala bentuk, peraturan, atau tata tertib yang berlaku. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, kerja keras. Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah sederhana. Sederhana menggunakan sesuatu secukupnya saja dan tidak melebih-lebihkan. Ada yang keenam, yaitu mandiri. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri, yang artinya tidak bergantung pada orang lain. Yang ketujuh ada adil. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada satu yang lain, yang berarti memperlakukan semua orang sama. Yang kedelapan berani. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Dan yang terakhir adalah peduli. Peduli adalah sesuatu sikap berkeberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Mahasiswa dan sejarah perjuangannya. Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealismenya. Semangat-semangat yang berkorban terpaku pada diri mahasiswa. Semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggap tidak adil. Sejarah mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak lepas dari mahasiswa dan pergerakan mahasiswa yang akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Yang berarti dilihat dari sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Sofia. Demikian pula seiring dengan perebakannya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru, mahasiswa memelopori perubahan yang kemudian melahirkan zaman reformasi. Demikianlah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belum telah berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Upaya pemberantasan korupsi meliputi berbagai prinsip, antara lain A. Memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. B. Upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. C. Tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Sebagaimana Hong Kong dengan ICAC-nya, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi memerangi korupsi dengan pendekatan 3 pilar, yaitu preventif, investigatif, dan edukatif. Strategi preventif adalah strategi upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability, dan responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. Strategi investigatif adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sedangkan strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing mahasiswa dan potensi yang dimilikinya. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Apabila kita menilik ke dalam untuk mengetahui apa hakikat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sisi sekali.
Di satu sisi, mahasiswa merupakan peserta didik, di mana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang, akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang arah lebih baik. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan membangun opini publik, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan dengan melakukan demonstrasi dan pengarahan massa dalam jumlah besar. Di samping itu, mahasiswa mempunyai jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sehingga apabila dikoordinasikan dengan baik akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, peran mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembinaan terhadap diri dan kampusnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masa perkuliahan. Pada saat ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dan berkompetensi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah menggunakan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu, diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Selanjutnya, pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Mahasiswa merupakan faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberi contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaruan yang diharapkan mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritis peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategis investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap perilaku tindak pidana korupsi. Video kampanye anti korupsi yang bisa kami tampilkan. Sekarang
sekarang kami ada penutup nih teman-teman yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok kami. Oke, penutupnya adalah dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan. Mahasiswa menempati posisi yang paling penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di suatu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa merupakan faktor penegakan bagi penegakan hukum, bagi pelaku korupsi, serta pengawal terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sekian, terima kasih. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa ini harus bisa memerangi adanya korupsi dan bisa menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan penutup dan kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.